Oke. Sudah ya, sudah di-record ya. Saya share lagi ya. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, analisa data 2 ya. Saya coba preview dulu tugas minggu lalu. Apakah ada yang sulit atau yang perlu saya bahas dulu mungkin? Silakan. Yang kameranya bisa diaktifkan dulu mungkin, silakan. Ada tugasnya yang sulit yang minggu lalu mungkin? Silakan. Sebelum kita bahas materi hari ini. Untuk yang Excel-nya ada kesulitan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, untuk yang ACL-nya juga bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Berarti aman ya, kalau tidak ada kesulitan. Jadi Excel-nya kan kemarin kita harus isi dulu ya, Excel-nya. Jadi ini saya cuma di-review saja sedikit ya. Ini rumus-rumusnya. Yang pertama, untuk syarat pembayaran, itu pakai fungsi if ya, karena ketentuannya ini kan ya, jika pelanggannya bla bla bla, ini ketentuannya, jadinya pakai if, ininya PT, syaratnya ini, PS, syaratnya 310N60, PB 215 N45, selain itu cash ya. Terus yang jenis juga sama ya. Ini juga ketentuannya diambil dari F5 dibandingkan dengan 121 dengan ini juga diambil dari sini ya. Nah ini. Jadi kalau misalkan 121 dan 112 itu PT, terus 1123, 124 itu PS, untuk 1125 itu PB, selain itu PU ya. Nah, untuk nama pelanggan ini menggunakan rumus VLOOKUP. Tinggal di VLOOKUP aja selama ini sudah ada kan. Terus apa lagi ya? Ini juga sama pakai if. Nah, ini paling di sini bedanya hanya is blank, pakai is blank if-nya, karena di sini kalau kondisinya nilainya ini harus dikosongkan ya. Ini juga sama. Dan seterusnya lama tunggakannya tinggal diisi juga, tinggal dihitung pertambahan perkurangan aja pakai if juga ya. Oke, kalau Excel-nya nggak ada kesulitan, ACL-nya tidak ada juga, ya sekarang kita bahas aja. Berarti minggu lalu aman ya. Saya juga lihat jawabannya sudah bagus-bagus ya. Biasanya kalau Anda UTS-nya sesi berapa ya? Saya belum tahu ya, belum ada informasi. Setelah sesi 7. Sesi 7, Pak. Sesi 7 ya, berarti kita sesi 6 terakhir berarti ya? Enggak, Pak. Biasanya setelah sesi 7 nanti ada jadwal UTS dari kampus. Oh, berarti sesi UTS-nya sesi 8 berarti kan ya? Sesi 7-nya terakhir. Nah, berarti kalau begitu, ya kemungkinan kita kuis dulu lah ya buat menambah ini, nambah nilai satu untuk komponen penilaian. Kuisnya nanti online saja. Rencananya sih berarti kalau target saya sampai analisis data 3 lah. Jadi semuanya sudah kebahas semuanya.
Berarti minggu depan berarti satu lagi. Berarti nanti sesi 7 kuis ya. Sesi 6-nya satu materi lagi saya belum bahas. Nanti sesi 7-nya kita kuis lah. Oke. Jadi nanti Anda punya gambaran kira-kira seperti apa. Kalau untuk pembahasan kuisnya mungkin kalau memang ada kesulitan ya nanti tinggal request aja, nanti saya bikinin video tutorialnya, nanti saya tautkan di si pintar ya. Lebih enak kayak gitulah kayaknya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ya di sesi 5 ya. Mengenai analisis data 2 ada 5 lagi ya analisis yang akan saya bahas ya. Jadi yang pertama ada profile, yang kedua adalah stratify ya. Yang ketiga adalah ini udah sempat kita bahas ya di sebelumnya, tapi nanti akan saya bahas ulang ya. Ada sequence and duplicate. Yang ke-9 ada histogram ya. Nah, sekarang kita tinggal kita cobain dulu ya. Jadi pada dasarnya seperti minggu lalu saya bahas, analisa data ini fungsinya adalah sebenarnya membantu kita sebagai auditor ya untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan bukan manipulasi data ya. Jadi kita ingin tahu gitu ya karakteristik data yang kita olah itu seperti apa. Terus kita juga pengen tahu nilai-nilainya apakah ada nilai yang hilang, nilai yang duplikat, apakah nilai terbesarnya seperti apa, nilai minimal seperti apa, apakah ada zero value-nya gitu ya. Atau adakah mungkin lonjakan transaksi yang tidak normal gitu ya. Itu semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan analisa data gitu ya. Jadi analisa data ini memudahkan si auditor untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah profile. Berarti sebelumnya saya tentu harus buka dulu ya SL-nya ya. Kemudian saya bikin project baru seperti biasa ya. Selanjutnya saya bikin projectnya di sesi 5. Ini misalkan sesi 5 strip npm nama gitu ya. Saya beri nama sesi 5 strip npm nama. Langkah pertamanya seperti biasa kita ambil dulu datanya ya. Jadi yang sekarang kita gunakan semuanya datanya semuanya sudah ada di si pintar ya. Kita gunakan ada 3 data ya. Satu data untuk latihan minggu ini ya. Jadi ada APTrans ini account payable transaksi, terus yang berikutnya ada inventory, yang berikutnya ada payroll penggajian ya. Dan nanti latihannya adalah tentang order detail ya. Nah, jadi kita coba ambil dulu datanya. Ini APTrans saya ambil. Seperti biasa, finish. Kita perbaiki dulu struktur datanya ya. Di sini ada invoice number, ada invoice date, kemudian ada vendornya, produk number yang disuplainya apa, kuantitinya berapa banyak, unit cost-nya berapa, ya. Kemudian invoice amount-nya ya. Ini berarti nilai dari transaksinya. Kalau sudah oke, kita hapus dulu record kosongnya ya, blank zero value-nya ya. Ini tinggal kita edit, build input file definition, kita delete. Oh sorry, lupa ya. Sebelum kita edit harus kita hapus dulu, kita remove dulu. Ini di remove dulu. Kalau mau bebarengan silakan ya, sambil dicobain juga ya. Oke, nah berikutnya adalah kita hapus ya, zero value-nya, kita hapus, kita delete, ini delete ya. Oke, kalau sudah di oke saja,
Nah, ini muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan analisis menggunakan fungsi profil. Nah, tujuan profil itu sebenarnya profil ini sebenarnya langkah awal untuk menggunakan analisis yang lain. Contoh misalkan kita ingin menggunakan Stratify ataupun histogram, sebenarnya untuk itu tujuan awalnya. Tapi konsepnya sebenarnya si profil ini adalah untuk menampilkan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, kalau ditanya apa kan itu nilai minimum dan nilai maksimum ada di statistik, ya betul. Cuma di statistik kan sebenarnya tujuannya hanya menampilkan informasi secara keseluruhan dari data tersebut, tapi tidak digunakan untuk analisis yang lain, gitu ya. Nah, sedangkan profil ini nanti dia sebagai dasar untuk melakukan analisis yang lain. Jika kita mau ngerjain misalkan Stratify, karena nanti di Stratify itu kita harus mengcluster berdasarkan jenjang-jenjang, bukan jenjang sih ya, berdasarkan kelas cluster sendiri, berdasarkan interval tertentu gitu ya. Nah, interval tertentu itu bisa kita ketahui kalau nilai minimumnya dan nilai maksimumnya sudah ketahuan, sebenarnya kan gitu ya. Nah, untuk profil ini tujuannya adalah untuk itu. Jadi sebagai contoh, misalkan kita nanti pengen tahu gitu ya klasterisasinya, interklasterisasi untuk nilai hutangnya misalkan gitu ya. Nah, nilai hutang ini nanti bisa diklasterisasi dengan apa? Ya tentu nanti bisa diklasterisasi dengan misalkan vendornya atau misalkan juga ditransaksi dengan produknya gitu ya. Nah, cuman sebelum kita melakukan itu, salah satu langkah awalnya adalah kita harus mencari tahu dulu nilai hutangnya yang paling besar berapa, terus yang paling kecilnya berapa. Sehingga fungsi yang kita gunakan adalah fungsi profil gitu ya. Jadi di profil ini nanti akan ketahuan totalnya berapa, absolut nilai mutlaknya berapa ya, nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, kalau diperhatikan ini kan sebenarnya data ini ada di statistik ya, cuma nanti fungsinya berbeda ya. Kalau statistik hanya sebagai viewing data saja gitu ya, maka nih profil ini nanti digunakan untuk step berikutnya sebenarnya gitu. Nah, contoh langkahnya tinggal kita klik saja ini ya. Mau langsung klik ini boleh, tinggal langsung analyze profile, nanti langsung muncul seperti ini, boleh gitu ya. Atau juga Anda boleh nanti tidak perlu diklik dulu, pilih analyze, terus pilih profile ya. Anda tinggal pilih profile fieldnya apa, baru nanti klik OK. Ini juga sama, hasilnya sama saja ya. Atau juga Anda bisa, misalkan Anda pengen nge-profile tapi hanya untuk kategori tertentu gitu ya. Kategori tertentu entah nanti Anda mau di-profile berdasarkan vendor kah, apakah berdasarkan barang kah gitu ya. Nah, misalkan di sini saya lihat ada barang misalkan coba misalkan kita tentukan gitu ya, tentukan quantity berdasarkan barangnya, misalnya kita profiling gitu ya. Itu tinggal Anda klik ini saja sama ya, analyze, pilih profile, terus di sini profile field-nya adalah quantity, kemudian nanti tinggal Anda tentukan di sininya misalkan berdasarkan produk number misalkan ya. Anda masukkan kriterianya, misalkan saya ingin memasukkan berdasarkan produk number 07, 01, 04, 327 misalkan ya. Nah, misalkan kita beri nama profil misalkan ya. Oke. Klik. Nah, nanti juga sampah ya. Nah, kalau sekarang berarti kita cuman ngeprofil ini cuman diambil satu ya. Jadi untuk produk namanya cuma satu. Nilai absolut minimumnya segini, maksimum segini. Jadi dari data yang sekian banyak ini ya, ini datanya kalau mau dihitung secara keseluruhan kan ada berapa nih datanya nih ya. Dari sekian banyak data ini, dari 102 ini cuma ada satu ternyata barang yang kodenya tadi ya. Nah, atau misalnya kita juga bisa ngefilter untuk
berdasarkan vendornya gitu ya. Misalnya kita melihat mau vendor misalkan 1438 misalkan 14438. Berarti yang ingin dilihatnya tentu adalah invoice amount-nya gitu ya. Ini juga sama langkahnya. Pilih profile, terus pilih invoice amount-nya ya. Kemudian tinggal pilih vendor number-nya. Kemudian kita masukkan kode vendor number-nya, misalkan tadi 14438 gitu ya. Ini misalkan kita beri nama profile vendor misalkan ya. Vendor. Oke. Nah, ini muncul ya. Jadi ternyata dari 102 ada 6 vendor dengan kode tadi ya. Kode yang kita tentukan di awal, ini kita bisa cek lagi ya, log file. Nah, ini kodenya ya. Berarti dari 102 data yang kita cek, untuk kode 14438 itu ada 6 ya, dengan nilai minimumnya sekian, dan nilai maksimumnya sekian untuk nilai invoice amount-nya ya. Nah, jadi profile itu pada dasarnya hanya untuk memperoleh data ini, di mana si data ini nanti akan digunakan gitu ya. Nanti akan digunakan untuk analisis data yang lain. Nah, itu analisis apa? Analisis untuk Stratify ya. Jadi Stratify ini fungsinya adalah kita menyajikan data ya, menyajikan data dengan mengelompokkan menjadi interval atau jarak tertentu ya. Tentu bagaimana cara menentukan intervalnya ya tergantung kita sebagai auditor ya. Kita sudah harus melihat dulu datanya, misalkan transaksinya itu anggaplah misalkan mulai dari 100.000 sampai 10 juta misalkan gitu ya. Terus dari 100.000 sampai 10 juta itu kita melihat bahwa apa namanya ya, ada gaps misalkan antara dari nilai transaksi 100 sampai 10 juta itu ada gaps misalkan di nilai 5 juta sampai ke 10 jutanya. Jadi nilai yang itu lebih kecil, maka kita bisa mengklasternya misalkan menentukan intervalnya untuk nilai yang lebih kecil saja gitu. Jadi 100 sampai 250.000, 250.000 sampai 500.000, 500.000 sampai sejuta, sejuta sampai seterusnya gitu ya. Sedangkan untuk interval besarnya misalkan kita bisa abaikan karena nilainya tidak terlalu banyak transaksinya gitu. Jadi kita nggak perlu nanti tahu seperti apa persentasenya gitu ya. Jadi ya cara menentukannya nanti beda-beda gitu ya, tergantung nanti auditornya seperti apa gitu ya. Anda berperan sebagai auditor seperti apa. Yang jelas Anda harus lihat dulu datanya dulu gitu ya. Dari datanya kira-kira komposisinya seperti apa. Terus kalau nanti dibikin interval kelas yang cocoknya kayak gimana gitu ya. Nah, setelah Anda tahu itu, baru nanti Anda lakukan stratify sehingga nanti ketahuan komposisinya itu kayak gimana gitu ya. Banyaknya yang transaksi di angka berapa sih yang lebih banyak gitu. Itu tujuannya itu. Nah, untuk melakukan stratify itu kita perlu melakukan profil terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidak melakukan profil terlebih dahulu, maka fungsi analisis stratify ini tidak bisa dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cek ya ketika kita lakukan stratify, ini di sini akan diminta ya nilai minimum dan nilai maksimumnya. Karena tadi saya sudah memprofil invoice amount, maka akan muncul otomatis gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tadinya belum kita hitung, misalkan in unit cost ini nggak di profile nih sebelumnya, itu nggak muncul kan gitu ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi stratify ini syaratnya kita harus memprofile dulu datanya, mau nggak mau seperti itu. Ya, sebagai dasar untuk melakukan stratify itu adalah profiling dulu. Nah, sebagai contoh misalkan saya mau stratify on-nya di invoice amount misalkan gitu ya. Terus kita menentukan ada pilihan interval, ada fee.
Nah, kalau kita pilihan interval, maka dari data 21 sampai dengan 5.961 itu akan dipecah sebagai 10 kelas. Ya, 10 kelas dengan kelasnya yang ditentukan sendiri oleh ACL-nya. Jadi kita tidak menentukan kelas gitu ya. Jadi kelasnya dibagi rata saja dengan ACL-nya kalau kita memilih interval. Jadi sebagai contoh misalnya ini seperti ini aja ya, intervalnya 10 gitu. Kita klik OK, maka akan dipecah ya. Monnya dipecah jadi 10 interval, dan ini dipecahnya sama rata gitu ya. Jadi dilakukan oleh ACL-nya. Nah, dari transaksi ini juga sudah bisa kita lihat ya. Ternyata transaksi yang paling banyak itu adalah di kelas 21 sampai dengan 615 untuk hutangnya ya. Jadi banyak hutang di daerah sini ini. Nah, tapi ternyata ada juga kelompok yang ketiga yang terbesarnya adalah hutang di atas 5 juta ya, misalnya di atas ini anggaplah di hitungan dolar gitu ya. Jadi yang terbesarnya malah juga lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau disimpulkan ternyata ini perusahaan harus concern juga karena kalau dihitung total keseluruhannya ya, yang jumlah yang banyak ini masih lebih rendah dibandingkan yang ini gitu ya, yang hutang yang antara di atas 5.961. Jadi kalau ini tidak dikonsonkan, kemungkinan adanya ya entah keterlambatan pembayaran, entah apa gitu ya. Atau nanti si auditor harus ngecek dulu apakah betul tidak ini transaksinya lebih banyak di sini gitu ya. Dilihat bukti transaksinya, bukti hutangnya seperti apa nih transaksi terhadap vendornya. Gitu ya, takutnya ini karena dilihat kalau dari klaster ini kan aneh gitu ya. Anehnya kenapa? Karena di sini umumnya kecil ya, tiba-tiba di akhir banyak yang besar gitu. Ini juga harus coba dicek dulu. Nah, kalau ini kita kelaskan berdasarkan 10 interval dan kita tidak memikirkan ukuran intervalnya gitu ya. Kita hanya bagi saja 10 rata saja gitu ya. Nah, tapi kita juga sebenarnya bisa menentukan ukurannya ya. Jadi di sini kan ada pilihan free. Nah, free ini tujuannya kalau Anda sebagai auditor sudah tahu datanya dan Anda ingin menentukan intervalnya dari berapa ke berapa saja ya. Nah, sebagai contoh misalkan nah di sinilah gitu ya. Ini dari invoice amount juga ya, terus Anda kita pecah dari jadi nilainya segini misalkan. Gitu ya. Nah, berarti tinggal sama ya langkahnya seperti tadi. Pilih analyze, pilih stratify, ini masih invoice amount, tinggal pilih free ya. Terus kita masukkan saja di sini ada 10 500 ribu misalkan. 10 500 1000 terus 2.500 ya. Terus 5.000 8.000 dan 11.400 ya. Nah, ini berarti kan Anda sudah menentukan ya, Anda punya justifikasi bahwa interval yang cocok gitu ya untuk 10 interval misalkan ini seperti ini gitu ya. Nah, Anda tinggal masukkan saja oke. Nah, nanti akan berubah ya. Itu akan berubah lagi. Nah, ternyata kita bisa lihat untuk transaksi dari 8.000 sampai 11.000 cuma ada 5. Nah, cuman tetap ya nanti yang paling banyak adalah di sini masih yang 10 sampai 499. Nilai transaksi yang terbanyaknya tetap di atas 11.000 ya ini. Berarti masih confirm dengan yang tadi kan tadi yang terbesarnya adalah yang di atas 5.000 kan. Ini juga masih sama ya, masih yang paling besar di situ. Walaupun jumlah transaksi hutangnya cuma 5 sebenarnya, sekitar 4% gitu ya. 4%-nya gitu. Kalau dari nilai hutangnya mungkin 45%-nya malah. Ya. Gitu. Nah, kita bisa lihat seperti itu ya.
Nah, kita juga bisa memanfaatkan filternya. Filternya, sorry, malah di-close. Malah di-close, saya buka lagi ya. Ini tinggal di open project saja kan. Oke. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan Stratify menggunakan filter ya. Jadi misalkan kita pilih Analyze ya, pilih Stratify. Misalkan Stratify-nya masih invoice amount gitu ya. Oh, sorry, harus di profil lagi ya. Invoice amount saya profil lagi ya. Analyze, profil. Terus kita pilih Analyze, Stratify. Sorry, ini masih keblok. Analyze, Stratify. Ini udah muncul ya. Misal intervalnya ini, terus saya tambahkan if-nya. Misalkan invoice amount berdasarkan vendor lagi, misalkan ya. Vendornya yang tadi misalkan 14438 gitu ya. Berarti tinggal pilih profil vendor. Oke. Oke. Nah, ini ya. Ternyata untuk vendor yang 113 berapa tadi? Itu ya. Ternyata lebih banyaknya transaksinya di antara 14 sampai 5.690 ya. Nah, jadi totalnya kan ada 6 transaksi, 80%-nya adalah di transaksi dari 14 sampai 5.690 dengan total keseluruhan investmentnya adalah 2.000. Tapi ada satu transaksi ya, cuma satu ini jauh lebih besar dibandingkan ke 5 transaksi tersebut. Nah, ini juga perlu dicek ya. Perlu dicek untuk validitasnya apakah betul bisa seperti ini gitu ya. 5 kali transaksi ukurannya kecil tiba-tiba ada satu transaksi besar. Apakah memang seperti itu kondisinya, ini juga harus dicek nantinya seperti itu. Nah, itu untuk proses Stratify. Sampai dengan ini dulu, ada pertanyaan dulu, silakan. Kecepatan, saya ngebahasnya atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Yang lain cukup? Masih Cukup, bisa Pak. diikutin ya? Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu untuk profile dan Stratify. Jadi kita sudah tahu bahwa profile itu sebagai dasar untuk kita membuat Stratify gitu ya. Kemudian Stratify ini tujuannya adalah kita melakukan pengelompokan data dengan tujuan tadi bisa kita lihat seperti apa komposisinya gitu ya. Mungkin dari komposisi itu bisa kita ketahui adakah yang anomalinya gitu ya. Nah, dari anomali itu baru kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Entah nanti pemeriksaannya langsung ke bukti fisik gitu ya, atau juga bisa saja nanti ini kan data hutang gitu ya. Berarti kalau ini data hutang berarti harusnya kan ada apa namanya subsidiary ledger ya, alat buku pembantu itu piutang ya. Atau mungkin detail hutangnya harusnya ada kan gitu ya. Nanti bisa kita lihat detail hutangnya per vendornya, kita telusuri gitu ya. Kita cross check, minimal pertama harus cocokin dulu total hutangnya. Kalau memang sama, berarti kalau misalkan Anda masih ragu gitu ya, masih ragu bahwa kok aneh ya hutangnya ada yang tiba-tiba jomplang besar sendiri gitu kayak tadi gitu ya. Nah, Anda bisa nanti cek lagi ke bukti fisiknya. Nah, kalau misalnya dari cek bukti fisik juga masih belum, Anda sebagai auditor masih belum yakin gitu ya, Anda mau tidak mau ya confirm ke vendornya gitu ya. Itu langkah yang paling apa ya, langkah terakhir lah gitu ya. Jadi untuk meyakinkan Anda bahwa ini benar gitu, data hutang ini benar gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya tahapannya. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis yang berikutnya ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nanti Anda bisa coba